seorang Deddy Corbuzier tidak mengenal dengan baik sejarah militer kita. Mungkin ketika 98 zaman Soeharto, lalu kemudian 2004 ketika pertama kali mulai didorong yang namanya reformasi tentara. Mungkin waktu itu dia masih nyulap-nyulap, banyak kerjaan sulap-sulap barangkali. Apa salahnya tentara menjadi pemimpin masyarakat? Saya nggak bilang nggak salah. Yang salah itu adalah ketika dia tetap menduduki jabatannya. Jangan biarkan dia dipaksa masuk ke ruang-ruang yang seharusnya memang dipegang oleh sipil. Sama, sipil tidak boleh dipaksa untuk masuk ke ruang-ruang yang dipegang dia kan. Maksud lo pangkat tituler gak boleh? Kok ke Deddy lagi? Saya gak tahu. Dia dikasih senjata juga. Gak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus menegakkan kewarasan. Alhamdulillah hari ini penggawa kewarasannya adalah Sobat Zainal Arifin Mukhtar. Kabar Bang? Baik. Alhamdulillah. Kupis tipis-tipis gitu emang dari dulu ya? Nggak bisa tumbuh lagi yang lebih panjang. Cing, ini baru datang dari Jogja atau? Iya, tadi pagi. Tadi pagi ya? Memang ada mingguan ada ya? Acara mingguan. Oke. Kita berhasil menculik kucing. Menculik ya, katanya pakai kekerasan. Kita akan membahas kekerasan di tempat lain dengan bahasa yang akademik tentu saja. Pertanyaan pertama saya sih ngikutin apa pernyataannya Deddy nggak yang menyatakan bahwa ada tindakan yang ilegal dan anarkis. Ilegal dan anarkis dari seorang Letnan Kolonel Deddy Corbuzier, dan itu kemudian direspon dengan sangat keras oleh teman-teman komika lain. Letnan Kolonel tituler. Iya, tituler. Itu harus ada di belakangnya. Saya kira begini ya, mungkin seorang Deddy Corbuzier tidak mengenal dengan baik sejarah militer kita. Mungkin ketika 98 zaman Soeharto, lalu kemudian 2004 ketika pertama kali mulai didorong yang namanya reformasi tentara. Mungkin waktu itu dia masih nyulap-nyulap, banyak kerjaan sulap-sulap barangkali ya. Jadi mungkin belum membaca atau belum paham secara detail, tidak berkaitan dengan langsung itu. Kalau kita lihat kan sebenarnya kalau balik ke pertanyaan soal Deddy Corbuzier, saya kira problemnya dia melihatnya secara separuh. Jadi dia melihatnya pada separuh aja udah kebanyakan tuh sekali. Seperempat lah. Dia melihatnya pada ada orang terobos masuk ke ruang sidang. Dia tidak melihat satu misalnya pasal 96 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatakan bahwa aspirasi dan partisipasi itu ada dalam semua tahapan. Jadi masuk ke ruang sidang untuk menyatakan bahwa ini tidak pas, menurut itu saya adalah dasar legalitas ya, bagian dasar dari aspirasi, bagian ya. dari partisipasi, ya kan? Partisipasi itu ada di semua tahapan dan harusnya bisa dibuka. Itu sebabnya saya katakan masuk ke ruangan itu adalah bagian dari partisipasi, partisipasi publik. Publik ingin mengatakan ketidaksetujuannya. Kenapa harus dinyatakan dengan cara itu? Karena rapatnya tertutup, bos. Ada 3 bos kalau usul saya. Pertama, memang ketika masuk kan tidak diizinkan masuk, ya kan? Partisipasinya jadi di prosedurnya. Terus kedua, dia menggunakan security itu kan. Jadi basisnya kan jadi karena tidak bisa masuk, terus kemudian ada penghalang itu. Terus yang ketiga yang penting itu kan yang di dalam ya bos ya. Karena dia kan yang punya kesadaran kalau Deddy dia harus punya kesadaran dan paham betul gitu. Karena di pasal 96 itu partisipasi aspirasi itu wajib. Yes. Jadi hak publik untuk didengarkan, hak publik untuk dipertimbangkan, dan hak publik untuk dijelaskan. Jadi dengan begitu sebenarnya sedari awal ada niat yang tidak ingin mengakomodasi prasyarat dalam sebuah. Kalau dilihat dari ketertutupan, niat itu pasti sudah manifest, sudah termanifestasi. Cuman kemarin itu adalah salah satu gesekannya dari manifestasinya. Saya kira itu satu yang gagal dilihat oleh Deddy gitu. Deddy Cahyadi nama aslinya. Saya lupa. Ada panjang tuh namanya, ada lima kata tuh, aku nggak hafal, cuman nggak begitu penting kan nama-nama itu. Ya, nama silahkan lah.
Apa arti nama kalau kata Shakespeare gitu. Tapi yang kedua menurut saya yang gagal dia lihat dengan baik adalah bahwa ini adalah simbol dari masyarakat sipil yang menganggap militerisme jangan balik. Yang persis saya bilang tadi. Karena ada sejarah. Ya kan begini, kita nggak bisa menempatkan kejadian ini tunggal. Kan Mas BW, saya kira begini. Kan dari semenjak, kalau kita ingat kembali, mungkin yang menarik dibaca bukunya Julius Poor. Saya baca bukunya Julius Poor, yang mantan wartawan itu, yang khusus sejarah-sejarah TNI. Kan ketika kita merdeka, lalu kemudian melakukan nasionalisasi semua perusahaan-perusahaan asing, kita kebingungan karena ternyata kita tidak punya cukup kapasitas untuk mengelola perusahaan-perusahaan yang hasil nasionalisasi dari Belanda itu, perusahaan Belanda itu. Dan akhirnya yang dipilih adalah tentara. Itu kan berangkat dari asumsi bahwa tentara pasti mampu. Tentara pasti punya kapasitas. Ya kan? Makanya kenapa kemudian itu dimasukkan. Mereka memimpin. Dan kalau baca Julius Poor kan di situ diceritakan bahwa salah satu tragedinya adalah naiknya korupsi yang kemudian melibatkan petinggi-petinggi militer. Bahkan kalau diingat itu ada kasus Pak Harto sendiri kan pernah dapat Pak Harto itu menerima suap lupa 2,5 juta kalau nggak salah ketika dia menjadi direksi di pabrik gula Semarang pada saat itu. Yang penata laksanaannya itu selesai karena dimaafkan oleh Pak Karno, Bung Karno. Kalau ceritanya itu kalau nggak salah ya, saya harus cari kembali, dibaca kembali. Kalau saya nggak salah, diantar oleh Jenderal Urip Sumoharjo bersama Ibu Tin menemui Pak Karno, Bung Karno, dan Bung Karno akhirnya memaafkan. Kalau nggak salah dengan permintaan maaf dari Bu Tin. Dan pada saat itu ada indikasi korupsi, bukan indikasi kalau terima suap. Terima suap. Ya, dan itu nggak salah 2,5 juta nilainya. Dan itu kemudian Pak Harto dimaafkan, disekolahkan ke Sesquad. Jadi dicopot dari situ, tapi kemudian disekolahkan ke Sesquad gitu. Nah, saya kira itu yang mendasari cara berpikir, yang juga menguatkan cara berpikirnya Nasution. Ketika kemudian menggarap yang namanya Dwi Fungsi ABRI, bahwa tentara itu bisa bekerja bukan sekedar untuk pertahanan dan keamanan, tapi juga di luar pertahanan dan keamanan. Nah, kalau mau di fast forward ya, di push forward gitu, kalau di fast forward kira-kira setelah 98 ya, zaman Soeharto, saya kira kita semua paham bagaimana kemudian militer menjadi besar. Bukan hanya terlibat di begitu banyak sosial politik, ya kan, tapi juga masuk dalam menjaga pembangunan. Jadi pembangunan itu dijadikan seakan-akan doktrin pertahanan dan keamanan, ya kan, masuk ke pembangunan, menjaga, karena memang salah satu syarat pembangunanismenya Soeharto itu kan adalah stabilitas keamanan yang sehat dan dinamis. Makanya kenapa kemudian mereka menguat, ABRI birokrasi Golkar menguat, dan akhirnya Soeharto terjebak ke arah otoritarian. Nah, ketika Soeharto jatuh, kita mencoba untuk menyeimbangkan kembali antara sipil dengan militer. Dalam artian begini, militer itu didikannya, dasarnya itu adalah dia dikasih fisik, dia dikasih senjata, dia dikasih analisa kemampuan untuk menjaga pertahanan dan keamanan. Begitu. Sehingga di luar urusan pertahanan dan keamanan harusnya milik sipil. Yang bahaya menurut saya belakangan ada semacam pembengkakan terhadap makna pertahanan dan keamanan itu. Karena apa-apa dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Maksudmu excessive interpretation? Kira-kira begitu. Misalnya soal pangan. Pangan itu kemudian dianalisis juga adalah bagian dari pertahanan dan keamanan. Hingga kemudian kenapa tentara ikut juga di pangan. Makan siang bergizi gratis juga dilakukan dengan pola yang sama gitu. Nah, saya kira
Itu problem dasarnya di situ. Ya, jadi ada semacam pembengkakan cara berpikir bahwa pertahanan keamanan itu bisa meliputi segala hal. Bagaimana kalau kemudian ada contoh terbaik juga kan, ada pelibatan militer di Korea Selatan, Park Chung-hee. Dia melakukan kudeta, melibatkan militer, tapi kemudian mengintegrasikannya dengan apa dulu di sekolah itu cebol. Terbentuklah karakter baru itu, dan itu berhasil. Setelah itu dia mulai mengatur proses demokratisasi gitu. Dalam pengalaman Indonesia kan yang terjadi sebaliknya kan, terjadi perluasan kewenangan, terjadi penyalahgunaan kewenangan, terus terjadi penguasaan militer di ruang-ruang kehidupan publik. Ya, itu sebabnya kenapa tidak mudah untuk mengcompare dalam kaitan dengan berbagai kasus lain. Karena menurut saya ada faktor-faktor yang sedikit berbeda. Misalnya Singapura juga kan dianggap lumayan tuh. Dengan sentuhan militer itu bisa mengawal, tapi ada faktor yang berbeda. Misalnya di Singapura, kalau cerita teman-teman itu menteri pertahanannya itu tidak pernah dari militer, pasti dari sipil. Karena itu dipaksa untuk mengatakan militerisme itu harus tunduk pada kekuatan sipil gitu. Nah, faktor itu kan tidak dibincangkan, yang dibincangkan hanya soal militernya. Saya kira dalam kasus Korea juga tidak sesederhana untuk mengatakan bahwa tiba-tiba ada militeristik, lalu kemudian keadaan langsung berubah menjadi baik. Saya kira berangkat dari cerita saya di awal tadi, bahwa militer paham semua hal, jangan-jangan itu asumsi. Jangan-jangan itu asumsi. Dan pasti asumsi, nggak mungkin lah Superman. Bahkan begini, Mas BB, kalaupun kita anggap ya, kita berasumsi bahwa dia memang paham banyak hal, maka menurut saya masyarakat sipil kan tidak pernah menghalangi militer untuk masuk ke jabatan sipil. Caranya adalah buka bajumu, lepas bajumu kalau gitu. Kenapa? Karena kau punya baju, kau punya senjata, kau punya struktur pimpinan yang itu dualisme kesetiaannya kan bisa jadi. Nah kan, jadi sebenarnya yang heran saya dari banyak digiring oleh apa salahnya tentara menjadi pemimpin masyarakat. Saya nggak bilang nggak salah. Yang salah itu adalah ketika dia tetap menduduki jabatannya. Jadi monggo silahkan konversi dia menjadi sipil. Caranya apa? Lucuti bajunya, lucuti senjatanya, lalu silahkan dia pimpin masyarakat sipil. Gitu. Dalam contoh di negara lain seperti di Mesir dan di Myanmar, maka kemudian kelihatan sekali bahwa militer itu akhirnya menjadi momok bagi masyarakat. Persis. Myanmar paling banyak dibicarain. Tapi dalam diskusi-diskusi, misalnya kalau memberikan contoh Thailand, mereka mengatakan itu udah hibrid demokrasi otoritarian itu ada di situ di Thailand. Iya. Berkali-kali ada kudeta, berkali-kali konstitusi diubah, tapi dia tetap survive dan bahkan dia menjadi macan Asia Tenggara kan. Itu gimana yang membaca itu? Rezim hybrid itu kan artinya begini, dia punya beberapa hal yang tetap demokratis dan dia punya beberapa hal yang ya seakan-akan otoritarian gitu. Dan kalau kita lacak ke Indonesia, sebenarnya Indonesia sudah bermental itu. Ya kan? Kalau kita bicara demokrasi di Indonesia kan, bahkan lembaga yang sekarang menjuluki bahwa Indonesia itu sebenarnya yang tersisa hanya demokrasi di level electionnya saja. Itu pun election dalam konteks formal. Prosedural gitu. Karena iya ada pemilunya, tapi proses kandidasinya problem. The essence of the essence demokrasinya sebenarnya hilang. Itu sebabnya kalau misalnya datanya Freedom House misalnya, atau data-data yang bicara soal indeks demokrasi Indonesia, biasanya tinggi angkanya 66 di atas standar itu. Ya memang karena berkaitan dengan aspek-aspek yang bersifat formal, prosedural. Tapi begitu digeser ke substantif, rule of law, poinnya 3 seingat saya waktu itu, yang terakhir, data terakhir. Dan itu yang membuat
tidak bisa dikatakan demokratis. Nah, balik ke soalan, saya kira ada gini, ada hal yang agak berbeda, ya, struktur, konteks, dan kejadiannya. Makanya tidak bisa disapu rata dan tidak bisa dikatakan pasti bisa terjadi dalam konteks Indonesia gitu. Kalau bahkan otoritarian macam Singapura itu kan sering dijuluki benevolent gitu. Otoritarianism. Jadi ya berbeda lah memang kalau untuk membacanya. Tapi poin yang saya mau lihat, kita membaca Indonesia itu kan mau tidak mau melihatnya dari sejarahnya, melihat dari konteks relasinya. Ada satu faktor lagi, Mas BW, yang saya mau bilang. Saya melihat kan begini, 98 dan reformasi ke tentara yang dimulai dari 2004, itu ada dua faktor yang jarang orang lihat sebenarnya. Satu adalah faktor sebenarnya reformasi TNI itu belum selesai. Bahkan baru kick off sebenarnya dalam beberapa hal. Dalam beberapa hal. Ada banyak yang sudah dikerjakan. Tapi saya kasih contoh misalnya begini. Pengadilan militer. Saya kasih contoh misalnya pengadilan militer. Contoh yang paling sederhana adalah soalan pengadilan tata usaha militer. Kan pengadilan tata usaha militer itu sudah didirikan dalam undang-undang. Didorong untuk dibuat segera diterbitkan peraturan untuk mendirikan pengadilan tata usaha militer. Kan ada kejadian tuh yang teman-teman masyarakat sipil mempersoalkan pengangkatan seorang jenderal menjadi pemegang jabatan tertentu. Ya, padahal kita tahu bahwa dia pernah dihukum oleh pengadilan. Oh, aku pikir jenderal yang kemarin yang juga menjabat ini direktur Bulog, bukan? Itu bukan. Ini beda pasti. Ini beda. Nah, itu kan menarik. Jadi pengangkatannya itu mau di PT UN kan, dibawa ke PT UN sipil. PT UN sipil bilang kita nggak bisa bos, nggak punya kewenangan menurut undang-undang tun militer. Dibawa ke PT UN militer, PT UN militer bilang belum berdiri lembaganya bos. Nah bingung kita kan, kok bisa ada terra incognita, daerah yang tidak bisa dijelaskan dalam sistem hukum kita. Kita mau bawa ke pengadilan tata usaha militer, belum bisa, lembaganya belum ada. Di tata usaha negara biasa juga belum ada. Ngambang. Kasus yang sebenarnya sangat mungkin menjadi sebuah perkara itu ngambang karena strukturnya itu kasus keren. Ada lagi, dulu saya pernah terima kasus anak-anak akademi militer yang dia harus dikeluarkan karena melakukan sesuatu, dan menurut teman-temannya itu nggak pantas lah dikeluarin itu. Dia menguji itunya di mana, nggak bisa dibawa ke PT UN itu. Nah itu yang saya bilang, pengadilan jadi ada sebenarnya proses atau proyek ya, atau peta jalan menuju reformasi militer itu yang belum selesai. Itu satu, itu yang orang tidak lihat dengan detail. Jadi jangan dianggap militer sudah selesai lalu kemudian bisa. Yang kedua apa tadi? Yang kedua sebenarnya saya memahaminya begini. Setelah kita melakukan proses menekan yang namanya difungsi ABRI, ya, mengembalikan tentara ke barak di 2004, sebenarnya ada satu faktor yang sedang naik gitu. Yaitu polisi. Di banyak, misalnya disertasinya Jackie Becker ya, kan dia menjelaskan the rise of Polri, dalam artian ketika militer dalam bisnis security itu ditekan, kan yang naik malah yang mengambil alih malah polisi dalam banyak hal. Dan sekarang kita lihat polisi juga masuk ke begitu banyak jabatan-jabatan sipil kan. Saya lupa jumlahnya kemarin disebutkan berapa, nanti cek aja, tapi jumlahnya itu kan sudah cukup wah itu. Dan kita kehilangan frasa kata juga untuk kalau dulu ada militerisme, ini nggak ada politisme kan. Polisiisme atau politisasi. Iya. Nah itu yang membuat saya ingin mengatakan ketika militer terjadi pengurangan demiliterisasi misalnya, atau istilah apapun dari situ, ternyata kan yang naik adalah polisi. Nah itu yang membuat saya bilang di beberapa kesempatan bahwa jangan-jangan Pak Prabowo ini mau menaikkan militer supaya menyejajarkan kembali antara peranan pertahanan keamanan
ketertiban antara polisi dengan TNI, termasuk di wilayah non pertahanan dan keamanan, termasuk di wilayah penegakan hukum. Kan ada, Indonesia punya 2 pengalaman lah ya. Pertama pengalaman ketika nasionalisasi itu di awal kemerdekaan, terus kedua ketika zaman Orde Baru di mana keleluasaan militer begitu luar biasa. Dan pengalaman itu rupanya tidak cukup dipakai ya untuk belajar ke depan. Terus yang ketiga, di mana-mana yang negara ditempatkan militer itu selalu yang dikedepankan demokratisasi dan supremasi sipil. Walaupun militer tetap ada. Jadi tetap tuh ada kerangkanya itu. Dia ditempatkan tapi kemudian dia harus dalam bagian demokrasi dan supremasi sipil. Nah, kalau itu tidak ada batasnya dan memberi ruang keleluasaan, itu sebenarnya kita sedang mengingkari pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 kan, negara hukum, terus Respubliko kayak gitu kan. Menurut Uceng gimana? Iya, memang kan kalau kita baca kembali sejarah ya, yang namanya militer itu atau kekuatan bersenjata itu kan awalnya dipakai untuk menjaga kepentingan-kepentingan private sebenarnya. Dulu kan belum ada negara nih. Ya, yang ada kan klan-klan, keluarga-keluarga besar yang kemudian dia dipaksa untuk membangun sistem pertahanan dirinya dari serangan klan yang lain kan. Lainnya. Dan jadi fungsi awalnya itu fungsi yang sangat bersifat private, kepentingan klan tertentu. Nah, nanti ketika lahir konsep cara berpikir respublika, republik untuk kepentingan publik, jangan hanya kepentingan private, baru kan kemudian ada paradigma yang bergeser gitu. Ada paradigma yang bergeser sehingga kenapa kemudian kepentingan publik itu menjadi tinggi. Dan kepentingan publik inilah yang bisa dijaga dalam kondisi yang setara kan. Kenapa tentara tidak setara? Ya karena memang dia bersenjata. Karena dia armed, dia berlengan gitu. Iya kan? Dan di titik itu sebenarnya kewenangannya diberikan pada hal yang sangat spesifik ya, security kan, keamanan gitu. Keamanan. Jadi nggak kebayang kalau keamanan itu masuk di berbagai ruang-ruang publik. Makanya ketika republik berdiri, lalu kemudian tentara ditaruh, dia diminta untuk menjaga secara spesifik. Yaitu apa? Pertahanan dan keamanan negara. Dia ngawal itu. Karena di luar itu, ya biarkan masyarakat sipil yang bekerja. Nah, yang kembali ke yang saya bilang di awal tadi, yang saya khawatirkan adalah excessive interpretation terhadap pertahanan dan keamanan yang kemudian dilebarkan. Makanya kenapa kemudian narkoba dimasukin? Kan kita bisa secara ya pro kon pasti ya, tapi kita bisa secara reflektif bertanya, apa kaitannya sebenarnya? Narkoba juga harus dimasukkan di pertahanan keamanan. Pasti ada yang yes, no. Ada yang bilang iya dong, itu masuk pertahanan keamanan. Ada yang bilang enggak. Itu urusan yang bisa selesai. Jangan-jangan sekarang ada satu sinyalemen bahwa narkotika itu memang sengaja menempatkan jaringannya, mafianya itu Indonesia sebagai pasar, dan itu bagian dari strategi. Ya jangan-jangan. Makanya saya bilang tadi, bisa pro kon memang kalau untuk bicarakan. Cuman kan menurut saya kita butuh pertanyaan reflektif. Dan di sisi pertanyaan reflektif, itulah pentingnya aspirasi dan partisipasi dibuka kan. Supaya dia menjadi diskursus bersama. Bukan dimonopoli dalam ruang tertutup. Jadi kalau kita tadi ngomong dalam-dalam seperti itu, padahal hal yang paling mendasar, ya, yang paling pertama, kalau mau mengubah image, postur, buka itu menjadi bagian dari kebersamaan. Jadi kan kita publik itu kita enggak membenci tentara, kita enggak membenci. Tapi yang kita mau buka adalah ini wilayah demokratisasi. Liberal demokrasinya dijaga. Diskursusnya dibuka. Satu. Yang kedua adalah jangan biarkan dia dipaksa masuk ke ruang-ruang yang seharusnya memang dipegang oleh sipil. Sama, sipil tidak boleh dipaksa untuk masuk ke ruang-ruang yang dipegang dia kan. Maksud lo pangkat tituler gak boleh? Kok ke Dedi lagi? Dia dikasih senjata juga. Gak tahu. Dedi gak perlu senjata kan, badannya sudah senjata untuk dia kan. Orang takut juga ya. Nah kalau gitu sekarang kita masuk lagi gini bos. Ini kan ada efisiensi. Mari kita ngomong di rancangan undang-undang itu. Di tengah efisiensi yang seharusnya kemudian menggunakan ruang-ruang
publik, ruang-ruang kantor-kantor itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya fungsional, tapi kemudian menyewa hotel Katanya miliaran juga. Iya, yang cukup mewah tuh. Tapi kemudian dibalaskan, tadinya 4 hari cuma 2 hari jadi kita efisien. Kan bukan di situ, jadi efisiensinya kan bukan di situ. Saya kira memang ini dugaan saya ya. Kalau kita membaca program efisiensi kita, itu nyaris tidak punya cetak biru yang memadai. Karena ada perlakuan tidak sama kan. Sekarang cetak merah bos, bukan biru. Oh iya. Putih merah putih. Cetak biru muda. Cetak biru muda. Jadi ada perlakuan yang tidak sama. Saya kasih contoh secara sederhana begini. Kalau masih ingat ketika efisiensi anggaran itu pertama kali naik, kan salah satu lembaga negara yang pertama kali teriak itu adalah KY. Oh iya. Ya kan KY langsung bilang, ya. Kita tinggal bisa bayar gaji sampai bulan 5 nih. MK juga kemudian teriak. KY bilang sampai September atau apa gitu. MK juga teriak gitu. Tapi kemudian yang terjadi adalah ada proses lobby kan. Jadi para sekjen datang menghadap, ketemu misalnya dengan Kementerian Keuangan, dengan DPR untuk kemudian. Sobat yakin Kementerian Keuangan yang scrutinize itu? Nggak tahu lah ya. Nggak, maksud saya proses lobby itu yang membuat kemudian dibuka, ya kan? Kerannya kan. Nah, itu yang saya bilang tadi, apa iya sebuah program efisiensi itu akhirnya kemudian berbasis pada lobby. Kan harusnya berbasis pada kriteria yang jelas. Kan sekarang itu kan heboh banget karena misalnya LPSK lah. LPSK itu kan punya kewajiban karena undang-undang memerintahkan itu memberikan santunan kepada korban orang-orang korban dan orang-orang yang dilindungi kan? Ya, pelanggaran HAM gitu. Dan saya lupa ya daftarnya kalau itu sudah sampai 4.000 loh. Oh ya? 4.000 tuh. Kan dia masuk yang korban PKI, korban ini kan masuk semua dalam daftar dia tuh. Korban bom masuk semua kan, korban pelanggaran HAM. Itu sudah ribuan. Coba bayangkan tiba-tiba ini dicabut, hilang. Nah itu yang saya bilang tadi, efisiensi tidak berbasis pada sebuah cetak biru yang memadai. Dan lagi-lagi di situ terjadi semacam apa ya? Kalau dilema terlalu sopan, kontradiksi ya. Jadi orang yang utangnya petani kecil-kecil itu dibayar, nggak usah dibayar gitu kan? Ada pemberian itu gas LPG ya 3 kali tetap dapat di tempat-tempat itu, tapi kemudian orang yang harusnya mendapat santunan itu sekarang nggak dapat santunan. Iya, itu yang saya bilang tadi. Saya nggak tahu sekarang ya, apakah LPSK sudah menghadap juga, lalu kemudian sudah dibuka kembali. Saya nggak tahu, wallahu alam. Tapi kan kalau kita lihat keluhannya orang kan begitu. Nah, maksud saya adalah apa iya sih sebuah program serius? Karena saya pendukung pasti efisiensi ya, pendukung lah. Karena boros anggaran kan juga tidak pas gitu. Kebocoran anggaran kita juga barangkali bisa gede gitu. Mengefisienkan anggaran tapi memperbanyak jumlah staf dan kementerian itu. Nah itu juga itu yang lo sebut dengan tidak ada cetak biru kan? Nggak ada cetak biru. Wamen kemana bawa rombongan sabrek-kabrek gitu. Kan harusnya dimulai dari paradigma yang begitu-begitu tuh. Iya. Ya kan? Sekarang saya lihat di beberapa guru-guru itu udah mulai ngeluh. Misalnya bukan guru besar ya atau calon guru besar? Enggak. Guru-guru sekolah, guru-guru SMA. Pertandingan Olimpiade siswa nasional itu sekarang udah hilang tuh, udah anggarannya udah dikurangin. Akhirnya kan yang dikurangin perjalanan dinas, bukan mengirim orang berprestasi ke cara keseluruhan. Itu yang saya bilang tadi. Kita punya program efisiensi, cetak birunya apa sih? Apa sebenarnya cetak birunya? Mana yang do and don't? Mana yang tetap harus, wah ini gak boleh diganggu dong karena ini bagian dari kewenangan. Oke, kalau gitu do and don't-nya undang-undang TNI ini apa? Kalau kita ini problemnya Mas. Karena saya gak tahu ya, tadi teman-teman masyarakat sipil katanya sudah berhasil masuk ke ruang. Udah komunikasi katanya. Dan katanya memang ada draft yang sudah dibagikan. Draft terakhir. Tapi kok setelah ribut-ribut baru draft dibagikan bukan draft yang Frank itu kan bukan. Iya. Draft yang beredar itu kan. Nah, kita kan trauma sebenarnya dengan kejadian sama. Ini sama persis dengan undang-undang BUMN. Dana Antara tuh. Kita kan mau bikin diskusi di Fakultas Hukum UGM dengan beberapa orang guru besar gitu. Lalu kita mintalah RUU-nya sebelum menjadi Undang-Undang 1 2025 kemarin ya.
Kita minta, nggak ada yang punya bos. Kita minta ke teman-teman DPR, waduh kita nggak punya Pak versi terakhir. Minta ke Kementerian BUMN, nggak punya versi terakhir. Semua ngaku nggak punya. Minta ke staf ahli juga nggak ada yang punya. Loh, terus hak publik untuk tahu di mana? Masa kita dapatkannya dari mana? Hukum online yang berbayar. Hukum online. Ya bayangkan, dapatnya dari mana makna keterbukaannya itu kan? Nah akhirnya dapat baru setelah 1-2 hari sebelum ditandatangani, seingat saya, baru kemudian draftnya dapat. Yang 2 hari kemudian sudah ditandatangani. Berarti kalau gitu undang-undang TNI ini jauh lebih bagus dong. Traumatik itu, kita trauma dengan itu undang-undang omnibus, kita trauma dengan undang-undang KPK, kita trauma dengan banyak sekali daftar itu. Itu yang membuat teman-teman masyarakat sipil saya kira bereaksi dengan keras kemarin. Dan mungkin karena reaksi keras itu lalu kemudian dibuka ruang diskusinya kan. Kalau tidak ada reaksi keras kemarin itu belum tentu juga ruang diskusi. Dan reaksi dibuka. keras itu muncul karena ada situasi yang memang harus. Dan saya kalau pakai istilahnya Sherry Arnstein soal partisipasi itu, dugaan saya ini partisipasi gimmick. Karena bayangkan acaranya tanggal 18, undangan baru keluar tanggal 18. Kalau beneran menurut jadwal tanggal 20 sudah paripurna. Masukan macam apa yang bisa terpakai dalam 2 hari, dipertimbangkan, dijelaskan, ya, dan lalu dilakukan perubahan terhadap draft itu. Kalau masukannya tinggal 2 hari. Demokrasi omon-omon jadi kan. Iya, kalau istilahnya Sherry Arnstein itu gimmick. Ya, tokenism. Istilahnya tokenism tuh. Kita tanya sama ahli komunikasi politik. Nah, ada orang besar yang jago komunikasi politik. Jadi sekarang catatannya apa nih bos? Calon undang-undangnya apa yang mesti disikapi atau jadi titik perhatian bagi kan publik? Akhirnya yang tersisa di 3 isu itu ya yang diomongkan juga sama Dasko, Bang Dasko di media. 1 soal jabatan sipil yang jabatan militer yang tidak perlu mencopot baju, di luar itu harus copot baju. Nah, tapi ini pun kan kita agak khawatir karena ada penafsiran yang ya seakan memperkosa pasal itu kan. Ya dalam kasus Teddy, Mayor Teddy. Misalnya dalam kasus Bulog gitu. Ya kan pasal itu kan masih ada dulu, juga ada, bunyinya juga relatif sama. Kan yang ditambah cuman jumlah lembaganya kan. Tapi kok bisa tidak terjadi dalam Mayor Teddy. Itu yang kita bilang terus ngubah pasal ini apa? Apakah kemudian berarti akan setelah ini akan mengetatkan tidak boleh lagi ada kejadian Mayor Teddy, tidak boleh lagi ada kejadian. Artinya law enforcement, penegakan hukum atas pasal terdahulu aja yang belum diubah-ubah itu nggak bisa dilakukan. Nggak dilakukan, apalagi ngapain ngerubah-rubah ini, ngotak-ngatik ini. Yang kedua itu kan soal perluasan wilayah yang mau dimasukin. Yang saya bilang tadi butuh intellectual exercise gitu. Apa iya sih bisa masuk ke cyber, bisa masuk ke narkoba, kan gitu kan. Ini butuh intellectual exercise dan rasanya masa 2 hari sih. Kan butuh pengayaan wacana, butuh diundang lah ahli-ahli di wilayah itu. Diskusikan panjang. Yang ketiga itu soal masa jabatan. Saya off the record aja, ada salah seorang orang ya pejabat negara juga yang langsung nyeletuk, ini apa sih draftnya kok dibeda-bedain, letjen brigjen pensiunnya berapa, dibawa brigjen berapa, jabatan ini berapa, sampai kemudian ada yang mungkin unlimited, ada yang bisa dipanggil kapan saja. Kan bukannya bagus ya rinci? Ya tapi kan membeda-bedakan. Secara mau rinci tapi diskriminasi gitu. Kan beda-bedakan cara pangkat gitu. Iya kan? Jadi kayak ada kasta yang dibangun. Iya, ada kasta. Ngeri. Nah, itu kan isu-isu yang beginian menurut saya, walaupun dugaan saya kalau kita mau berhusnuzon ya, ini kan akibat oversupply jabatan terlalu banyak di tingkat atas. Ini kan mulai gerah juga karena banyak banget yang tidak
banyak yang jabatannya udah pangkatnya jenderal tapi nggak tahu mau diapain gitu. Jangan-jangan ini adalah bagian dari proses itu. Tapi kan mungkin jawabannya jangan itu. Jawabannya itu di proses rekrutmen, proses. Jadi tahan dulu rekrutmennya gitu. Ngelola pengelolaan administrasi sumber daya, bukan dengan kemudian membuat kasteisasi. Jangan-jangan lah. Makanya saya bilang jangan-jangan. Itu yang sebabnya saya bilang lagi-lagi ini butuh pengayaan, butuh diskursus. Dan seolah-olah kita tuh jadi bodoh ya, seolah-olah tidak bisa belajar dari berbagai exercising yang sudah dilakukan di berbagai negara lain kan. Iya. Dan tidak belajar dari pengalaman sejarah kita. Iya. Jadi kayak apa ya? Dan yang saya merasa khawatir dengan penyesatan gitu loh, dengan mengatakan lah kita kan tidak sedang membangun orde baru. Nggak ada. Nggak ada kalimat kita sedang menormalisasi. Nggak ada. Ini kan kalau kita bicara soal neo-otoritarianisme, tidak ada sejarahnya otoritarianisme itu copy paste persis 100%. Nggak ada. Jadi bisa aja konsep-konsep di situ sudah tidak ada, tapi jiwa, semangat, paradigma tetap sama gitu. Saya mau berhenti di situ. Kita khawatir sekali otoritarianisme sudah menggunakan jubah baru dan mulai menusuk ke berbagai arah, dan ini sangat mengkhawatirkan. Tapi kita harus mengatakan demokrasi dan supremasi sipil itu adalah pilihan republik ini. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.